Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoshiko Raudatunisa. Di sini saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang permasalahan waris Islam di Indonesia. Sebelumnya ada 2 rekan teman saya yang bernama Iva Musdalifah dan Tasya Melita Nurhalimah. Silahkan disimak teman-teman. Yang pertama, ada hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris di Indonesia ada 3 yang berlaku. Yang pertama ada hukum adat, yang kedua ada hukum agama Islam, dan yang ketiga ada hukum perdata. Namun, karena ketiga hukum waris ini berlaku sering menjadi masalah dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak menggunakan hukum yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Yang pertama ada hukum waris adat. Hukum adat sering digunakan oleh orang-orang Batak dan orang-orang Bali, di mana garis bapak atau ibu sangat kuat karena mereka menggunakan nama marga. Dalam hukum adat, biasanya harta terbanyak jatuhnya adalah kepada anak laki-laki atau anak perempuan sebagai penerus dari marga atau keluarga. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu, jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain yang pertama ada sistem keturunan. Pada sistem keturunan ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya. Yang kedua ada sistem individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa. Yang ketiga ada sistem kolektif, merupakan sistem pembagian warisan di mana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Yang keempat ada sistem mayorat, merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga, contohnya pada masyarakat Lampung dan Bali. Slide selanjutnya ada hukum waris Islam. Hukum waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, di mana setiap pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi, dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu, makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup, istilahnya disebut dengan hibah, bukan warisan. Lalu hukum waris Islam di mana 2/3 dari harta waris ke anak laki-laki dan 1/3 jatuh kepada anak perempuan dari total seluruh warisan yang dibagikan. Slide selanjutnya akan dibahas oleh 2 rekan teman saya, Iva Musdalifah dan Tasya Melita Nurhalimah. Perkenalkan, nama saya Iva Musdalifah. Di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang hukum Islam, yaitu hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu ada hukum waris perdata. Hukum ini warisan dapat dibagikan secara merata kepada anak-anaknya yang sah sebagai ahli waris sesuai dengan kesepakatan atau wasiat yang dibuat oleh pemberi waris di hadapan notaris dan memiliki ketetapan hukum. Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan ini dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek, hingga saudara dari keturunan tersebut. Nah, ketiga hukum ini
sama kekuatannya di negara Indonesia tergantung kesepakatan yang terjadi. Dalam hal ini, jika orang tua membuat surat wasiat pada saat hidup, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan di depan notaris, artinya surat wasiat yang dimaksudkan harus mempunyai kuasa hukum yang jelas. Jadi, apabila yang bersangkutan tutup usia, maka surat wasiat akan dibacakan oleh anggota keluarga yang masih hidup. Dan setiap pihak harus tunduk kepada surat wasiat yang dibuat, karena kekuatan hukum dari surat wasiat sangat kuat. Namun, karena ketiga hukum waris ini sah, tetap diperlukan rasa kekeluargaan yang kuat. Jangan sampai karena berebut harta keluarga, justru masing-masing menuntut hak yang lebih daripada yang lain. Selanjutnya yaitu permasalahan waris Islam yang sering terjadi. Nah, saat pembagian warisan tiba, tak jarang juga timbul masalah di antara para ahli waris. Permasalahan waris Islam yang sering terjadi di antaranya yaitu yang pertama, tak setuju dengan fatwa waris. Fatwa waris berisi penetapan siapa ahli waris yang berhak mewaris, berapa harta waris, dan bagian masing-masing ahli waris. Dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama dan bersifat tidak mengikat. Bila tak setuju dengan fatwa waris, pihak yang tidak terima dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau pembatalan melalui gugatan. Yang kedua yaitu dihalang-halangi saat pembagian waris. Pada dasarnya, orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris atas harta warisan, misalnya sebidang tanah yang belum terbagi. Ahli waris berhak meminta pembagian harta warisan itu. Jika ada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan pembagian, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Selanjutnya ada pewaris poligami. Jadi yang dimaksud dengan pewaris poligami ini adalah harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Untuk istri pertama, ia berhak mendapatkan setengah harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan. Dan apabila seorang suami mempunyai istri lagi, istri kedua ini mendapatkan sepertiga harta bersama yang diperoleh bersama dengan istri kedua. Jadi sama dengan istri pertama, untuk istri kedua berhak mendapatkan sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama dan dirinya. Yang selanjutnya, pewaris tidak menikah. Yang dimaksud dengan pewaris tidak menikah ini adalah jika semua ahli waris ada, maka yang berhak atas warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Apabila kedua orang tuanya meninggal, maka yang berhak atas warisannya adalah saudara kandungnya dengan perbandingan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu adalah 2:1. Kemudian selanjutnya, sudah cerai, apakah berhak menerima waris? Nah, jadi jika suami istri ini telah bercerai dan telah habis masa iddah atau masa tunggunya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya, karena hubungan perkawinan telah putus. Sebaliknya, apabila telah bercerai tetapi masih dalam masa iddah, maka keduanya masih dapat saling mewarisi. Yang selanjutnya, wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Nah, pewaris dapat membuat surat wasiat kepada seorang yang dikehendakinya selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Batas sepertiga ini ditentukan untuk menjaga agar hak ahli waris tidak terlanggar. Nah, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi yaitu, kesimpulannya, dalam hukum Islam yang dimaksud dengan harta waris adalah
segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dan yang dimaksud dengan harta waris dalam Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Ini menjelaskan bahwa semua harta waris wajib dibagikan pada ahli warisnya yang berhak. Jadi, harta kemayitan termasuk harta warisan yang ditinggalkan si mayit. Dan secara hukum Islam, semua harta waris termasuk harta kemayitan wajib dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Mungkin itu saja pemaparan video materi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.